Ya, berjumpa kembali teman-teman. Ini saya akan memaparkan materi terakhir ya untuk membantu teman-teman dalam melakukan pemodelan proyeksi guna lahan. Ini adalah minggu ke-11. Sebetulnya minggu ke-10 sudah selesai ya, namun karena pada dasarnya materinya sebetulnya hingga minggu ke-14, kami berusaha untuk memadatkan hingga ke minggu 10, namun ternyata perlu ada satu tambahan lagi, yaitu terkait dengan materi proyeksi guna lahan untuk mengalokasikan guna lahan atau chapter alokasi guna lahan. Dan beberapa waktu lalu setelah UTS ya kalau tidak salah teman-teman sudah mempelajari framework untuk proyeksi guna lahan secara deterministik ya, mulai dari analisis kesesuaian lahan untuk land use supply dan juga analisis kebutuhan lahan atau land use demand, dan saat ini adalah kita akan mengalokasikan guna lahan. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana memproyeksi guna lahan 20 tahun yang akan datang, lalu pertimbangan skenario dalam pemanfaatan lahan, nanti juga kita akan mengalokasikan lahan, dan yang penting adalah bagaimana kita bisa mempertimbangkan atau prinsip-prinsip dalam mempertimbangkan alokasi lahan, yaitu kita menggunakan prinsip the high and the best use. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan hexagon grid zone sebagai cara untuk membantu planner dalam mengalokasikan lahan. Ya maaf, ini saya tambahkan dulu. Baik, kita kembali lagi. Proyeksi guna lahan 20 tahun yang akan datang. Di sini setiap perencana tentunya dalam tata ruang wajib ya untuk membuat rencana guna lahan jangka panjang. Di sini planner harus bisa punya visi untuk bisa memproyeksikan. Namun ketika memproyeksikan, tentunya kita akan memiliki beberapa skenario ya, dan dipilih mana sekiranya yang paling sesuai dengan kondisi dan juga konteks kota maupun wilayah. Nah, di sini kita harus bisa mengetahui methodological framework untuk proyeksi guna lahan. Yang kita pakai pada umumnya untuk tata ruang adalah pendekatan deterministik. Artinya pemodelan ini seorang peneliti atau perencana menentukan dengan pasti apa yang akan terjadi pada kondisi guna lahan di masa depan. Tentu dengan pertimbangan faktor-faktor potensi lahan yang didapat dari kriteria kesesuaian lahan dan permintaan lahan. Jadi deterministik itu sudah bisa mendetermine ya, artinya dengan positivistik kita mengetahui masa depan itu gambarannya seperti apa dengan melihat pada pertimbangan kesesuaian lahan, dinamika pertumbuhan, dan juga permintaan lahan. Jadi kelebihannya adalah ini planner bisa memodelkan dengan lebih akurat dan intuitif, karena determine itu yang mendetermine adalah si planner atau orang yang dikatakan secara konsensus, mungkin juga perencana bersama dengan masyarakat, para ahli, itu menyatakan bahwa di masa depan gambarannya akan seperti ini. Lalu kelemahannya adalah kurang fleksibel atau kurang dapat melihat kecenderungan perubahan dinamika guna lahan di tiap tahunnya. Karena mungkin keterbatasan analisis ya, keterbatasan cara untuk memperform analisis pemodelan deterministik untuk tiap tahunnya, karena akan memerlukan waktu yang mungkin lebih lama. Nah, kerangka sederhananya adalah untuk yang guna lahan deterministik kita memiliki sisi supply, yaitu kesesuaian lahan, kita punya sisi demand, itu adalah besaran permintaan lahan yang didapatkan dari proyeksi penduduk dan juga dari potensi kegiatan ekonomi yang di masa datang. Kemudian kita nanti akan mengalokasikan lahan, yang artinya
adalah kita meng-assign atau kita memasukkan berapa jumlah lahan yang diminta ke potensi-potensi lahan yang paling sesuai dari sisi supply atau dari sisi kesesuaian lahan. Ya, maaf tunggu sebentar teman-teman. Ya, mari kita lanjutkan lagi dengan melihat pemodelan sederhana land use deterministik ini. Jadi di sisi kolom sebelah kiri itu ada permintaan dari guna lahan yang kita peroleh dari proyeksi jumlah penduduk, permintaan tenaga kerja, dan juga perpindahan penduduk dalam kota. Ini karena kondisi ekonomi yang sudah semakin baik. Dan di sini teman-teman sudah melakukannya dengan baik pula. Lalu yang bagian kanan itu adalah suitability evaluation dari sisi supply, yang mana kita bisa melihat potensi-potensi lahan yang paling sesuai untuk tiap jenis pemanfaatan lahan. Dan ini merupakan peta potensi. Yang sebelah kiri adalah nanti menghasilkan jumlah luasan lahan yang diperlukan untuk bisa kita alokasikan di bawah ini. Jadi teman-teman sudah melakukan dua hal ini, sudah memiliki peta-peta kesesuaian lahan untuk tiap jenis peruntukan lahan, untuk 4 jenis peruntukan lahan ya. Ya, ini contoh ya dari punya kakak tingkat perkotaan Karanganyar. Ini mereka membuat modifikasi sebetulnya dari base framework yang sudah kita presentasikan. Pada intinya sama ya, teman-teman bisa memodifikasi sesuai dengan tingkat keakuratan atau kedetailan apa yang teman-teman lakukan. Nah, di sini kita juga akan membahas mengenai pendekatan skenario guna lahan. Jadi, ketika kita memproyeksikan guna lahan atau memandang masa depan 20 tahun yang akan datang, itu ketika teman-teman membaca dokumen tata ruang kota dan wilayah, itu sudah merupakan rencana yang paling optimum atau paling baik yang dibuat secara konsensus antar stakeholder. Namun proses di dalamnya tentu akan ada beberapa skenario-skenario yang dibuat dan didiskusikan dengan stakeholders di dalamnya. Jadi perlu adanya skenario di sini. Skenario dalam sebuah perencanaan itu adalah membuat asumsi ya, karena kita tidak bisa membayangkan 20 tahun yang akan datang itu seperti apa, penuh dengan uncertainty dan juga dynamics. Dan di sini tiap tahunnya itu pasti berganti-ganti ya, mungkin ada fluktuasi, ada dinamika yang lain. Kita harus bisa men-set asumsi di 20 tahun yang akan datang, yang mana itu bisa baik bagi berkelanjutan ya, baik bagi lingkungan, sosial, dan juga keberlanjutan ekonomi. Jadi scenario planning itu mengidentifikasikan ada set of uncertainties dan juga different realities yang mungkin terjadi di masa depan. Nah, ini juga keunikan, kelihayan dari ilmu perencanaan adalah di sini. Jadi skenario melihat kemungkinan pemanfaatan guna lahan dari dinamika perkembangan ruang yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuannya adalah sustainable development secara makronya ya. Namun di dalamnya teman-teman di dalam perencanaan kawasan perkotaan maupun juga nanti di wilayah itu akan ada konsep dan juga strategi penataan dan juga perencanaan dan juga penataan ruang kota dan wilayah. Jadi skenario itu turunan dari realita-realita yang dibangun atau dikerangkai dalam konsep atau strategi perencanaan maupun pengembangan ruang wilayah yang kita inginkan. Nah, tentu ya
ya masa depan itu kan uncertainty ya. Kalau kita lihat kota New York dulunya tahun 1700 ketika pada saat masih kolonial, ya tentu kita melihat dominannya adalah housing ya, dengan adanya beberapa industri-industri dan juga perdagangan dan jasa yang melayani rute-rute internasional di sini. Kalau kita melihat kota Manhattan, New York yang sekarang ini menjadi kota yang sudah menjadi global hub ya. Jadi kalau kita lihat land use di kanan ini memang dominan sebagian besar itu adalah mixed use, perdagangan jasa dan juga housing. Namun menarik, Manhattan ini bisa mempertahankan Central Park sebagai satu kesatuan ruang terbuka hijau yang kontinu, yang juga besar luasannya. Itu sangat unik ya, sejak tahun 1700 hingga saat ini masih bisa dipreservasi. Masih seorang perencana dalam membayangkan 20 tahun yang akan datang masih bisa mempertahankan hal tersebut dan juga mempertahankan kedinamikaan kota Manhattan sebagai global hub. Nah, kita lihat skenario dengan proyeksi atau forecast, atau kita membahasakannya adalah skenario itu apa yang kita persepsikan di masa depan sesuai dengan dinamika atau gambaran masa depan yang kita inginkan. Lalu forecast itu berdasarkan proyeksi atau dalam tanda kutip adalah business as usual. Artinya kita merencanakan berdasarkan kondisi masa lalu, mengikuti pada peraturan perundang-undangan atau regulasi untuk mendesain atau merencanakan masa depan. Ada beberapa poin-poin penting di sini. Skenario itu mempertimbangkan dua hal, kualitatif dan kuantitatif. Artinya masukan-masukan yang didapat itu tidak hanya berdasarkan pada data-data statistik masa lalu untuk memproyeksikan masa depan, namun juga ada data-data kualitatif observatif yang mana kita dapatkan dari hasil wawancara, hasil FGD dengan masyarakat lokal, dan juga observasi langsung ke lapangan, melihat dinamika apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, namun mungkin 5 tahun yang akan datang gambarannya seperti apa. Lalu di skenario itu kita juga mengilustrasikan atau mempertimbangkan ancaman-ancaman ya pembangunan di masa yang akan datang. Nah, kemudian ya ada possible sama plausible future. Lalu apa ya? Ya ada beberapa hal di sini yang uncertainty sama uncertainty based. Sedangkan yang forecast yaitu pada umumnya menghide ya, hide risk ini mungkin sebenarnya kalau dari proyeksi bisa terlihat, cuma terkesan tertutupi karena memang proyeksi itu kan pada umumnya kita melihat pada garis linear yang menerus di masa depan ya, meskipun di dalamnya itu ada fluktuasi, cuman kadang itu tidak secara secara implisit dituangkan dalam dokumen tata ruang atau dalam pertimbangan dalam merencanakan tata ruang. Nah ini ya kalau skenario mungkin sekarang sudah sering digunakan ya untuk perencanaan tata ruang, itu kita saat ini sudah banyak menggunakan yang model skenario di dalam prosesnya. Cuman memang kalau kita lihat dokumennya secara langsung itu nampaknya seperti forecast ya, karena proses itu kadang tidak terekam dengan baik atau dapat ruang yang cukup banyak di dalam penulisan dokumen tata ruang. Oke, untuk yang visi ini tidak terlalu banyak kita bahas ya, karena visi itu idealnya embedded di dalam skenario dan juga di dalam forecast. Jadi seorang perencana dalam mengerjakan tata ruang itu memiliki visi. Nah, contoh skenario ini misalkan kita memandang bahwa kota Yogyakarta, perkotaan Yogyakarta pada 20 tahun yang akan datang itu menjadi pusat kegiatan nasional yang lebih terekspos dengan dunia internasional dan juga menjadi pusat pelayanan
nasional ya, bagi area-area, bagi region-region dan kota-kota besar dan medium di Pulau Jawa. Itu kita bisa tandai dengan adanya rencana jaringan jalan tol, kemudian ada bandara Yogyakarta International Airport yang saat ini sudah jadi. Nah, beberapa poin-poin atau dinamika-dinamika tersebut kita rekam di sini. Ini contoh-contoh saja ya, ada rencana CBD, industri, simpul transportasi, jaringan jalan tol, kemudian kita juga memandang bahwa kota Yogyakarta itu kalau berkembang, kita tuh harus mempertahankan lahan pangan berkelanjutan atau lahan pertanian berkelanjutan. Ini target konsumsi lahan yang harus dibatasi terkait dengan area-area konservasinya. Nah, itu skenario satu ya, kita memandang bahwa perkotaan Yogyakarta menjadi pusat kegiatan nasional yang semakin terekspos atau berorientasi pada pelayanan global nantinya. Tentu sangat masuk akal ya, 20 tahun yang akan datang itu merupakan waktu yang lama dan juga terkesan singkat. Nah, di sini ketika kita memiliki beberapa skenario, kalau untuk tugas ya yang sudah kita set, itu skenario-nya cukup dua, yaitu skenario satu, skenario yang teman-teman inginkan dari tema atau topik perencanaan kawasan perkotaan teman-teman, dan juga yang kedua itu adalah business as usual, skenario business as usual. Artinya skenario yang tidak ada konsep atau didasarkan hanya pada proyeksi dan juga regulasi prosedural yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Jadi tanpa ada bayangan masa depan itu ingin menjadi apa atau strategic planning bagi kota maupun wilayah di masa depan itu seperti apa yang diturunkan ke dalam beberapa tadi poin-poin seperti ini. Misalkan ada rencana jaringan jalan tol, kemudian ada hub transportasi udara dan juga transportasi darat ya. Jadi ada bukan kereta cepat ya, namun kereta bahasanya itu seperti MRT Jogja ke Solo seperti itu. Nah, di sini skenario bisa diturunkan sebetulnya dari konsep ya, atau strategi pengembangan kota nanti. Jadi ada urban planning minded di sini. Konsep-konsep ini ada beberapa banyak ya yang kita ketahui. Ada Garden City, cuman Garden City ini untuk area perkotaan mungkin sudah banyak ditinggalkan. Dulu sempat mendapatkan posisinya di hati masyarakat di tahun 1800-an, nampaknya sudah tidak menjadi relevan lagi ya, karena Garden City yang pure itu seperti kita tinggal di countryside. Misalkan area huniannya itu single mono use permukiman, kemudian low rise, lalu banyak alamnya, banyak ruang terbukanya. Itu nampaknya kalau di kota sudah tidak bisa. Cuman kita bisa memodifikasinya sebetulnya dengan mungkin nature based urban plan. Itu bagaimana kita bisa memasukkan unsur-unsur jasa ekosistem baik dari air, baik dari tanah, taman untuk membuat kota kita menjadi lebih sustainable. Lalu ada compact city, lalu juga ada transit oriented development, smart growth, dan yang lain-lainnya. Bahkan smart city seperti itu menjadi konsep yang baru ini kita aplikasikan di Indonesia. Ini tentu punya dampak bagi atau konsekuensi dalam merencanakan guna lahannya. Nah, kita lihat compact city itu punya karakter-karakter ya. Jadi kota itu bisa ditempuh dalam waktu yang relatif dekat ya, baik berjalan kaki menuju pusat-pusat aktivitas maupun dengan berkendara atau menggunakan public transport. Kemudian di sini promote relatively high residential density, jadi permukiman kepadatan tinggi ya, dengan beberapa mixed use
itu mendekati area-area center. Lalu provide infrastructure facility dalam walkable distance. Jadi kalau kita melihat ini, karakter ini kita bisa melihat bahwa adanya simpul-simpul transportasi dan juga ada simpul-simpul center yang menjadi faktor kedekatan teman-teman nanti dalam merencanakan atau dalam mengalokasikan guna lahan komersial dan juga fasilitas. Nah, karakternya ini tadi yang ada intensifikasi, pembangunan secara infill, jadi ada lahan-lahan yang mungkin belum terbangun, yang bentuknya bukan ruang hijau ya, mungkin ruang hijau yang di perkotaan lambat laun juga akan menjadi kota nantinya, itu bisa diinfilkan, diintensifikasikan. Lalu densifikasi pembangunan vertikal, rumah-rumah yang sudah ada itu dibangun secara vertikal menjadi model townhouse, misalkan seperti itu, dan juga ada mixed use. Nah, contoh yang kedua misalkan transit oriented development. Ini konsep yang sebetulnya muncul di tahun 1900-an ya. Cuman kalau di Indonesia juga baru dapat perhatiannya di akhir-akhir ini. Ini pembangunan satu simpul aktivitas kota yang kompak pada area-area transit stop, pada area-area regional maupun urban transit stop di dalamnya. Jadi ini mungkin kalau kita tarik, ini setelahnya compact city, itu ada transit oriented development. Nah, karakternya ini kedekatan jarak transit hub dengan fungsi residensial, komersial, dan juga fasilitas pada radius 400 hingga 800 meter ya, jarak berjalan kaki atau 5 sampai 10 menit. Kemudian pembangunan polycenter, jadi bukan monocenter, center itu satu yang besar ya, seperti teorinya Burgess, tapi kita tuh banyak center-center yang terbesar, yang tersebar secara hierarki di kawasan perkotaan. Jadi center ini merupakan pusat-pusat nodes dari kegiatan ekonomi, jasa, dan juga fasilitas-fasilitas perkotaan dengan hierarki yang jelas. Sehingga kalau kita lihat land use perdagangan dan jasa serta fasilitas ini nanti sebetulnya idealnya mendekati pada simpul-simpul center atau menjadi simpul-simpul center. Mendekati itu jika simpul-simpul center sudah ada, cuman pelayanan atau pengaturan existingnya masih belum baik, masih belum terkompakkan pada satu simpul. Atau itu bisa kalian rencanakan menjadi simpul baru. Jadi kalau kita bicara mengenai simpul, itu ada pusat dalam tata ruang ya, ada PKN, pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal, lalu juga ada pusat pelayanan lingkungan, pusat pelayanan kawasan. Nah, simpul-simpul tersebut harus jelas land use-nya. Contoh ini misalkan business as usual, itu berdasarkan pada proyeksi, kita tidak punya skenario atau tidak punya rencana ke depan atau konsep ke depannya mau menjadi apa. Lalu yang kedua, kita punya transit oriented development. Ini untuk kawasan permukiman, teman-teman. Jadi kalau yang TOD, kita punya ini variabel dekat dengan terminal atau transit hub, atau kita nanti akan merencanakan transit hub di area-area permukiman. Nah, ini yang menjadi karakternya. Kalau dekat dengan komersial, itu sebetulnya sudah menjadi hal yang lumrah ya. Mungkin di business as usual juga ada. Nah, dekat dengan rekreasi taman, ini opsional juga sebetulnya. Mungkin kalau untuk permukiman secara umum, tidak harus dekat dengan rekreasi taman. Cuman untuk permukiman-permukiman yang permukiman yang mahal atau permukiman spesifik tertentu di bagian hinterland atau di pinggiran perkotaan, itu mungkin bisa dekat dengan taman. Variabel penghambat dua-duanya relatif sama. Lalu kalau kita lihat jasa dan komersial, ini dekat dengan terminal atau halte. Maaf, ini mungkin terminal ini kita buat dekat dengan sebenarnya transit hub lebih tepatnya. Tidak harus terminal tipe B rekan-rekan. Lalu dekat dengan
center, pusat pelayanan kawasan atau pusat pelayanan lingkungan. Nah, ini juga penting. Definisi nodes atau struktur ruang yang lebih jelas. Variabel penghambatnya kurang lebih sama. Lalu sarana pendidikan, ini dekat dengan halte ya, radius pencapaian 400 meter, sama juga dekat dengan pelayanan kawasan atau pusat pelayanan lingkungan. Dekat dengan senternya atau agregat center pusat pelayanan kawasan atau pusat pelayanan lingkungan. Nah, untuk yang industri, ini agak sedikit unik ya. Industri itu memiliki eksternalitas negatif yang perlu kita perhatikan. Dan juga prinsip the high and the best use-nya ya. Prinsip the best and the use. Dan juga apakah industri tersebut menghasilkan eksternalitas negatif atau tidak. Sehingga untuk yang business as usual, teman-teman tinggal mengikuti peraturan, perundang-undangan, permen juga. Namun kalau yang TOD itu bisa didekatkan dengan arteri primer atau sekunder, kolektor primer atau sekunder. Kemudian dekat dengan pintu tol terdekat, mungkin ada radiusnya ya. Lalu mungkin juga overlay pada zona khusus industri atau CAC seperti itu. Ini bisa dipertimbangkan. Nah, ini contoh-contohnya ya, pembangunan misalkan sarana kesehatan dekat dengan community atau jarak community center untuk kesesuaian lahan sarana kesehatan. Community center di sini wujudnya seperti taman, seperti ruang terbuka yang mungkin bisa memberikan dampak positif ya, orang mau jalan ke sana. Ya, itu mungkin argumen-argumen secara makro seperti itu. Lalu ini jarak ke terminal dan juga halte bus untuk kesesuaian lahan permukiman. Tentu teman-teman harus mempertimbangkan ya, halte busnya itu tidak hanya yang existing, namun juga harus yang rencana. Karena peruntukan permukimannya adalah rencana di masa depan, sehingga perencanaan terminal atau halte busnya, terutama halte bus, itu juga harus yang di masa depan. Nah, ini kita sedikit review ya, terkait dengan supply side atau suitability map yang teman-teman sudah buat menggunakan mungkin yang business as usual, atau mungkin juga teman-teman sudah membuat yang berdasarkan skenario. Ini berdasarkan SNI, kemudian juga ada ya ini variabel-variabelnya. Lalu ini juga sudah kami berikan contoh ya untuk kasus regional wilayah Karanganyar menggunakan prinsip-prinsip Euclidean distance ya, topological Euclidean distance dan juga overlay 2. Kemudian juga ada zona constraint. Ini area-area yang kita tidak ingin pertumbuhan ada di sini. Misalkan sempadan air, waduk, sempadan sungai. Kawasan rawan bencana. Nah, kemudian sisi permintaan itu berdasarkan asumsi SNI ya. Ini adalah ya asumsi-asumsi ini dibuat untuk kita bisa memprediksi kira-kira lahan untuk permukiman dengan jumlah penduduk sekian itu memerlukan berapa lahan. Itu semua terangkum dalam SNI 1733 2004. Nah, yang mendrive kebutuhan lahan itu pada umumnya dari 3 hal ini ya. Populasi yang semakin meningkat di 20 tahun yang akan datang. Lalu juga ada pertumbuhan ekonomi yang itu mengenerate pertumbuhan tenaga kerja atau permintaan tenaga kerja karena respon dari atau implikasi dari pertumbuhan ekonomi yang baik sehingga memerlukan tenaga kerja yang cukup. Nah, ya ini teman-teman juga sudah melakukannya dengan baik ya.
seperti ini, sehingga nilai-nilai dari populasi, kemudian kita tarik atau kita melihat kebutuhan permukiman dari jumlah penduduk, karena setiap orang itu wajib dirumahkan atau mendapatkan rumah yang layak dengan ukuran tertentu yang sudah diatur dalam SNI ya, rumah tipe sederhana, itu luasannya misalkan ya ini mungkin 200 meter persegi ya, itu bukan rumahnya, itu lahannya ya, cuman ya relatif besar ya, teman-teman bisa memodifikasi ini. Untuk tipe menengah 400 meter persegi, rumah tipe mewah itu 600 meter persegi. Nah, luasan lahan itu menjadi faktor pengali di mana teman-teman bisa mendapatkan luas lahannya. Misalkan jumlah penduduknya sekian, 10.000. Kemudian dalam 1 kakak itu untuk 1 kakak 5 orang. Nah, sehingga jumlah 10.000 itu dibagi dengan 5 sehingga nanti didapatkan 2.000 misalkan. 2.000 rumah, 2.000 kakak, karena 1 kakak perlu 1 rumah. Nah, untuk yang rumah kecil, misalkan 2.000 tersebut merupakan masyarakat penduduk menengah ke bawah, perlu luas lahan yang kecil ya, jadi 2.000 dikalikan 200 sehingga ketemu luasan lahan. Dan saya yakin teman-teman sudah mendapatkan hal itu semua, bahkan termasuk untuk industri ya, kita juga bisa mendapatkan dari Permenprim nomor 35 tahun 2010 tentang pedoman teknis kawasan industri. Itu ada alokasi lahan-lahannya, prosentase yang dibangun, prosentase RTH-nya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan luasan per hektarnya akhirnya. Nah, kemudian mengalokasikan lahan menggunakan prinsip the high and the best use. Ini sudah di-provide ya video oleh Pak Randy. Pada dasarnya adalah satu petak lahan itu punya nilai utilitas ekonomi, sosial, dan juga etika. Seperti teman-teman kalau misalkan melihat lahan di pinggir jalan, itu nilai utilitas secara ekonominya sangat potensial sekali ya jika dikembangkan menjadi misalkan komersial dibandingkan menjadi misalkan sawah atau hunian permukiman biasa. Sehingga dari faktor utilitas itu kawasan pinggir jalan misalkan kolektor sekunder itu memang idealnya dan baiknya berdasarkan prinsip the high and the best use itu menjadi komersial. Namun jika sepanjang jalan itu semuanya komersial tentu mungkin tidak terlalu baik ya, karena mungkin kalau misalkan kita menggunakan prinsip polycenter, mana center-center tersebut terklaster pada beberapa area, nah itu kita bisa mempertimbangkan konsep tersebut. Lalu juga ada the best use itu melihat bahwa kalau misalkan di situ kita bangun komersial masih layak secara etikanya ya, dan juga secara utilitas dalam artian dia tidak memberikan dampak eksternalitas negatif. Nah, cuman kalau misalkan kita ganti industri, mungkin secara the high-nya dari harga lahan sebagaimananya cocok, tapi the best use-nya karena itu memberikan nilai atau dampak negatif bagi lingkungan sekitar tentu tidak cocok di situ, sehingga kita meletakkan industri pada area-area yang aman atau di luar area perkotaan. Nah, tujuannya kita mengalokasikan ya, meng-assign, kemudian mendapatkan nilai lahan yang optimal dari pemanfaatan lahan yang optimal, serta kita menjamin keberlanjutan ekosistem di dalamnya. Tadi ya prinsipnya ada the high and the best use sama etika guna lahan. Teman-teman sudah bisa melihat videonya Pak Randy di Elok. Nah, ketentuan dalam alokasikan lahan ini penting. Ada kasus dan juga ini menjadi sesuatu yang umum ya. Ini bisa jadi antara 1 atau 2 jenis lahan itu memiliki kesamaan kriteria. Sehingga untuk analisis kesesuaian lahannya bisa jadi antara permukiman dan fasilitas itu memiliki lahan-lahan yang memiliki tingkat kesesuaian yang sama. Seperti kita
lihat ya di kawasan perkotaan Karanganyar ini untuk permukiman dengan sarana pendidikan kita lihat kalau secara makro keseluruhan tentu ada berbedanya. Cuma pada area-area tertentu di sini memiliki kesamaan, kesesuaian yang baik misalkan. Kita lihat di garis putus-putus ini, area ini baik untuk permukiman. Di sebelah kanan ini baik juga untuk sarana pendidikan. Karena memang kita lihat ada kesamaan kriteria. Sehingga teman-teman mungkin menemukan satu lahan, satu persil lahan, satu petak lahan, satu lahan yang spesifik itu mungkin sama untuk pendidikan, untuk permukiman, untuk komersial juga. Hanya saja kalau untuk industri mungkin berbeda ya, karena industri itu punya kriteria yang sangat strict, sangat spesifik seperti itu. Nah, nanti bagaimana kita bisa mengalokasikan pendidikan atau fasilitas atau mengalokasikan komersial atau mengalokasikan permukiman di area yang sama-sama sesuai. Nah, kita nanti melihat pada ketentuan-ketentuan yang berikut ini. Itu juga berkaitan dengan prinsip ya dalam penggunaan lahan di dalam tata ruang kita. Jadi berdasarkan Permen ATR, Permen ATR nomor 1 tahun 2018 tentang rencana tata ruang kota, wilayah, dan juga provinsi, serta Permen ADTR nomor 16 tentang rencana detail tata ruang kota. Itu kalau kita lihat di pola ruang, semuanya itu sifatnya tunggal, monofunction. Satu area, satu zona itu hanya bisa kita assign dengan satu jenis lahan, misalkan permukiman, atau pendidikan, atau perkantoran, atau ruang terbuka. Itu hanya satu. Kita tidak bisa men-slice, oh zona ini warna kuning, ada permukiman, ada perdagangan dan jasa, ada secara secara on map, secara peta tata ruang itu tidak memungkinkan atau tidak bisa. Namun secara secara operasional di lapangan itu bisa, dan itu yang tertuang atau teratur di dalam matriks ITBX. Cuman ketika kita meng-assign, kita memberikan peruntukan, kita hanya bisa menuliskan satu yang menjadi dominan di situ. Nah, seperti ini misalkan, ini ketika planner dalam merencanakan RT RW Kota Yogyakarta, itu misalkan kita melihat pada area di sini. Ini merupakan permukiman. Ini juga merupakan atau di dalamnya secara realnya ada perdagangan dan jasa. Di dalamnya juga ada ruang terbuka hijau di lingkup ketetanggaan. Nah, hanya saja di dalam peta tata ruang itu harus merekam satu jenis guna lahan yang tunggal, yaitu disepakati ini adalah permukiman atau perumahan kepadatan tinggi. Yang di sini yang warna hitam, kalau kita lihat agendanya ada perdagangan dan jasa. Tentu di dalamnya tidak hanya perdagangan dan jasa, hanya saja nomenklatur hanya saja cara kita membuat peta tata ruang itu lebih berorientasi pada single use atau hal yang dominan itu yang akan kita rekam atau kita gambarkan di dalam peta tata ruang. Nah, ketika ini sudah digambarkan menjadi, misalkan di notasi ya, legendanya menjadi perdagangan dan jasa, kita tidak bisa meng-assign atau mengalokasikan permukiman di dalamnya. Kita harus mencari lokasi lain yang belum di-assign. Nah, sehingga di sini perlu ada triks mana dulu penggunaan lahan atau jenis guna lahan yang kita alokasikan terlebih dahulu. Baru yang lainnya menyusul. Itu penting di dalam membuat dokumen tata ruang. Meskipun secara real, operasional di dalam area permukiman ini ada penggunaan lahan lainnya seperti pendidikan jasa, kantor seperti permukiman, kantor, ruang terbuka skala neighborhood juga ada di dalamnya. Nah, kita melihat ini urutan dalam alokasi. Ini prosesnya iteratif, teman-teman nanti mengulangi beberapa kali sesuai pada tingkat kecocokannya nanti.
pertimbangannya selalu ya the high and the best use sama prinsip etika. Nah, kita juga harus melihat order atau urutan alokasi yang pada umumnya digunakan secara planner sebagai berikut. Ini dilihat pada level utilitas dan dampak eksternalitasnya. Jadi pada umumnya yang kita alokasikan terlebih dahulu di kawasan perkotaan, ini konteksnya perkotaan ya. Kalau untuk yang regional, ini agak sedikit berbeda level order urutan alokasinya. Yang pertama kita tuangkan terlebih dahulu di lembar lahan yang kosong atau pada area yang paling sesuai lahan yang potensial untuk kita alokasikan di peta kesesuaian lahan teman-teman. Itu pertama komersial terlebih dahulu. Komersial kita taruh pada area-area yang paling sesuai untuk area komersial. Itu di mana? Pada umumnya teman-teman sudah memiliki kriteria ya, yaitu pada misalkan dekat dengan jalan kolektor maupun lokal sekunder seperti itu, dan juga dekat dengan center. Itu kita alokasikan terlebih dahulu. Setelah kita alokasikan, untuk yang kedua, perkantoran pemerintah misalkan. Cuman untuk case teman-teman kan tidak ada perkantoran pemerintah. Hanya kita lanjut misalkan yang ketiga, fasilitas pendidikan dan kesehatan. Ketika komersial sudah kita assign, kemudian kan lahan yang tadinya kosong sudah kita pakai untuk ini. Kemudian fasilitas pendidikan dan juga kesehatan tidak mungkin bisa di-assign atau dialokasikan pada lahan-lahan yang sudah misalkan lahan terbangun atau lahan-lahan yang sudah di-assign untuk perdagangan dan jasa. Harus dicari lahan yang lainnya. Berikut juga untuk ruang terbuka hijau, ini penting. Lalu permukiman, karena permukiman itu kalau kita lihat kota itu kan dominasinya adalah lahan permukiman ya, sehingga sebetulnya dia bisa pada area-area strategis tertentu setelah pada area-area yang di-assign untuk komersial, perkantoran pemerintahan, fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya macamnya, ruang terbuka, baru permukiman. Yang terakhir adalah industri, karena industri itu punya zona-zona khusus dan juga karena eksternalitasnya negatif pada umumnya kita letakkan pada area-area hinterland yang dekat dengan jaringan atau simpul transportasi. Nah, kemudian kita menggunakan hexagon grid dalam alokasi lahan. Hexagon itu merupakan satu wujud atau bentuk hex punya sisi 6 ya. Ya, itu kita memecah-mecah unit lahan sebetulnya. Jadi ada dua ya basis fungsi lahan itu, zona yang bentuknya itu mungkin kalau di Indonesia berdasarkan blok. Dan nanti memang kita harusnya menggunakan ini. Hanya saja kalau kita menggunakan blok, itu sulit untuk bisa meng-assign lahan sesuai pada kebutuhannya atau luasan kebutuhannya. Karena kan di sini tiap-tiap blok memiliki luasan yang berbeda, sehingga nanti kita akan kesulitan. Lalu kita akan dibantu menggunakan hexagon seperti ini. Bisa menggunakan grid atau hexagon. Hanya saja saya sarankan menggunakan hexagon karena luasan R-nya, jari-jarinya itu sama, sehingga bisa memenuhi area secara lebih ideal atau balance. Atau sama ya, karena kita lihat jari-jari ini ke sisi-sisinya itu sama semua, dan antara satu hexagon dengan hexagon lainnya itu memenuhi area juga yang sama utuhnya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan belakangnya ini kan blok ya, zone blok dibandingkan dengan hexagon. Ini hexagon lebih ukurannya lebih sama, sehingga fair, sehingga mudah kita dalam mengalokasikan lahan. Nah, luas grid hexagon site line yang disarankan untuk kota adalah 25 meter sampai 100 meter, teman-teman. Kalau untuk regional, bisa jadi 250 atau mungkin 100 ke atas, 100 hingga mungkin 300. Ini yang sudah saya coba cek utak-atik. Nah, ini tiap grid memiliki value yang sama, sehingga ketika kita mengalokasikan lebih mudah. Lalu teman-teman nanti akan mendownload ya hexagon toolbox tessellation yang ada di Elo. Nah, kita lihat ini untuk kota Yogyakarta ya. Satu hex 25 meter itu artinya site length-nya 25 meter. Satu hexagon itu luasannya 1642 meter persegi. Ini untuk kota baru.
Teman-teman bisa melihat ya. Lalu untuk 50, ini coba saya simulasikan sih. Untuk 50 apa namanya, side length-nya itu satu heksagon luasannya 6.495 meter persegi. Yang awalnya kecil-kecil ini semakin besar ya. Lalu untuk 100 itu 25.981 meter persegi atau 2,5 hektar. Ini 0,6 hektar, ini 0,1 hektar. Nah, ini misal ya untuk mengalokasikannya. Satu heksagon 100 meter. Maaf, saya koreksi. 100 meter itu ukurannya tadi ya 25,981 meter persegi atau 2,6 hektar ya, saya bulatkan karena 10.000 meter persegi itu 1 hektar atau 1 hektar setara dengan 10.000 meter persegi. Kalau 25.981 saya bulatkan 2,6 hektar. Nah, teman-teman melihat permintaan lahan untuk permukiman. Misalkan dibutuhkan sebesar 1.000 hektar, teman-teman. Nah, bagaimana kita mengalokasikan 1.000 hektar untuk lahan permukiman di area potensi lahan permukiman yang paling sesuai? Nah, itu kita bisa menggunakan, maka alokasinya adalah 1.000 hektar dibagi dengan 2,6 hektar per heks. Jadi satu heksagon ini 2,6 hektar. Sehingga teman-teman akan mendapatkan ini 385 unit heks. Jadi nanti di dalam atribut tabel di GIS teman-teman bisa men-select 385 heksagon, unit heksagon di tempat yang paling sesuai. Kemudian itu teman-teman buat atribut tabelnya diisikan menjadi permukiman. Sehingga ini alokasi lahan untuk permukiman adalah 385 heks yang dialokasikan pada lahan yang paling sesuai. Maaf, harus saya iterasi lagi ya sih, supaya teman-teman menjadi jelas di sini. Nah, contohnya ini permukiman untuk kawasan perkotaan Karanganyar ya. Nah, kenapa tidak dibangun di dalam sini? Ya karena di dalam sini adalah area yang sudah terbangun ya. Kecuali teman-teman ingin meningkatkan intensi atau meningkatkan densitasnya dengan pertumbuhan yang vertikal, itu bisa juga. Di area-area luar ini adalah area yang belum terbangun, teman-teman. Kenapa nggak di sini semua? Ya kalau di sini semua namanya agak sedikit wagu ya teman-teman, karena mungkin di sini pertimbangannya adalah dekat dengan center. Di sini ada center, di sini ada center, di sini juga ada center. Sehingga 300 atau misalkan contoh yang saya hitung secara contoh saja ya, hipotetikal. Nah, ini contoh yang untuk Karanganyar, ini yang sudah real ya dari kakak tingkat. Itu untuk area sini, itu ternyata perlu 25 heksagon. Ingat satu heksagon tadi 2,6 hektar. Lalu untuk kawasan permukiman yang di sini dialokasikan 29 heksagon. Yang di sini 18 heksagon. Jadi totalnya 25, 29, 18, ini 54 tambah 18. 62 heksagon dikalikan 2,6 hektar. Itu tadi adalah luas kebutuhan lahan. Kita sebar, boleh di sini mungkin ini kita kasih 15 saja Pak. Kemudian di sini kita kasih 10. Itu boleh. Boleh, tidak masalah. Asalkan masih pakai area yang sesuai dengan yang paling sesuai. Dan perlu diperhatikan lagi teman-teman. Kenapa tidak dibangun di sini? Karena di sini sudah terbangun yang pertama, yang kedua dan yang di sini adalah cocok untuk komersial tadi yang kita alokasikan pertama kali komersial. Nah, sedangkan ini sebenarnya urutannya kebalik ya. Oh maaf, ini sebenarnya nah ini urutan pertama ini ya. Pertama, kedua. Komersial.
Jadi komersial terlebih dahulu ya, kita alokasikan pada lahan-lahan kosong. Ini mungkin adalah lahan kosong ya. Kemudian kita rencanakan menjadi perdagangan dan jasa. Karena memang yang diperlukan untuk dengan jasa tidak sebesar luasan untuk permukimannya. Ini 6 heks berarti 6 kali 2,6. Atau tadi 2,5 kali 6 ya. Sekitar 1 ya sekitar 10, berapa 12, berapa hektar seperti itu. Kita alokasikan di sini. Perlu berapa 6 heks ya. Lalu habis itu permukiman kita alokasikan. Ingat kalau ini sudah dialokasikan jadi komersial, di dalam peta tata ruang tidak mungkin ini bisa dimasukkan lagi menjadi permukiman. Meskipun in real di operasionalnya di kawasan komersial ini boleh ada permukiman, cuman di tabel ITBX-nya dan juga di dalam dominasinya itu sedikit. Jumlahnya tidak lebih dari 40%. Dominasi itu kita ambil kadang itu 60% ke atas yang ada di dalam satu zona itu yang kita tampilkan di dalam peta tata ruang. Oke ya, terima kasih teman-teman. Semoga video kuliah ini dapat membantu teman-teman dalam melakukan dan menyelesaikan tugas pemodelan proyeksi guna lahan. Jika teman-teman ada pertanyaan, kita bisa berdiskusi secara langsung dan juga bisa menggunakan WhatsApp. Ya, terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.